Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable yang merupakan rangkaian acara Road to BNI Investor Daily Summit 2024. Kita pada hari ini akan membahas isu-isu strategis dan mendalam seputar ekonomi Indonesia, ekonomi global, potensi serta tantangan yang dihadapi bersama narasumber-narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan berdiskusi dan mengulas tentang kawasan ekonomi khusus dan perannya dalam mendongkrak ekonomi lokal dan nasional, terutama lebih spesifik adalah kawasan ekonomi khusus Gresik, serta kontribusinya pada ekonomi Jawa Timur. Dan telah hadir bersama dengan kita, Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 dan calon Wakil Gubernur, Bapak Emil Dardak, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Nah, sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita simak tayangan berikut ini. Indonesia berhasil melewati tahun 2023 dengan capaian yang positif. Meskipun masih dilanda ketidakpastian kondisi perekonomian global, bahkan di kuartal 1 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11% secara tahunan. Peran penting dan kontribusi setiap daerah di Indonesia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian target-target perekonomian nasional. Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan dengan struktur ekonomi yang masih didominasi Pulau Jawa. Di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,9% sepanjang 2023. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRP Jatim memberi kontribusi sebesar 14,22% pada PDB nasional. Sementara kontribusinya pada ekonomi di Pulau Jawa mencapai 24,99%. Itu artinya, peran Jawa Timur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi cukup krusial. Sementara realisasi investasi di Jawa Timur sepanjang 2023 mencapai 145,1 triliun rupiah. Terdiri dari 74,9 triliun rupiah PMDN dan 70,2 triliun rupiah untuk PMA. Di 2024, Jawa Timur menargetkan kenaikan 80% dari realisasi investasi tahun sebelumnya. Peluang terbuka lebar, apalagi dengan dorongan dari kawasan ekonomi khusus di Gresik. Hadirnya smelter PT Freeport Indonesia, PT FI, di KEK Gresik menjadi salah satu motor. Selain serapan tenaga kerja, ada potensi pengembangan industri katoda tembaga sebagai turunan hasil pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga. Smelter PT FI mampu memproduksi 600.000 ton katoda tembaga per tahun untuk pemanfaatan sebagai bahan baku kawat atau kabel, batangan tembaga sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik, hingga solar panel dan berbagai produk lainnya. Smelter ini menjadi wujud komitmen PT Freeport Indonesia untuk mendukung program hilirisasi pemerintah. Hingga akhir 2023, PT FI telah menginvestasikan 3,1 miliar US dollar atau sekitar 48 triliun rupiah untuk pembangunan smelter ini. Penyerapan tenaga kerjanya saat ini telah mencapai 40.000 orang. 60% diantaranya adalah warga Jawa Timur. Lantas, bagaimana strategi untuk terus mendorong investasi dan industri di Jawa Timur? Bagaimana pula mengawal agar operasional smelter di Gresik ini optimal dalam memberikan multiplier effect kepada ekonomi lokal? Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur dengan kehadiran dua narasumber kita.
dengan latar belakang yang berbeda. Mas Emil Dardak, saya barangkali tidak bisa untuk menyatakan bahwa bukan seorang politisi, karena memimpin sebagai bupati dan kemudian wakil gubernur, pasti dia mempunyai sense politiknya. Jadi seorang politisi dan pamong dalam bahasa waktu yang lalu. Pak Tony Wenas menjadi CEO atau presiden direktur dari Freeport Indonesia, yang tambang bagi Freeport itu, kontribusi Freeport Indonesia terbesar ya Pak, prosentasenya untuk Freeport secara keseluruhan. Kita berbangga karena putra Indonesia memimpin satu perusahaan yang begitu besar. Saya secara pribadi tidak mungkin bisa bermimpi itu. 10 kali saya melamar, 11 kali saya ditolak. Nah, ini kehebatannya. Di mana letak keberhasilan mereka? Ibu, bapak, dan saudara sekalian, pemimpin akan berhasil kalau dia melakukan kepemimpinannya dengan rasa, dengan perasaan. Perasaan itu tercipta adalah karena mereka pada dasarnya mencintai seni. Kedua-duanya adalah juga seniman. Mas Emil Dardak, kita tidak asing lagi, bukan hanya saja istrinya, tetapi istrinya juga jatuh cinta kepada Pak Emil karena dia juga musisi, kemudian juga menyanyi, sama dengan Pak Tony Wenas yang dikenal sebagai piano man. Dan pekerjaan sehari-hari adalah ketua umum PAPRI, Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penyanyi. Itu sedangkan hobinya adalah sebagai presidir dari Freeport Indonesia. Nah, ibu, bapak, dan saudara sekalian, kecintaan pada seni akan lebih mempertajam rasanya, perasaannya, dan kemudian akan lebih bisa memimpin apa yang mendapatkan amanah dan tugas itu dengan lebih baik. Mas Emil Dardak mempunyai track record yang luar biasa. Saya agak sulit untuk tidak menyebut bahwa saya sangat dekat, saya sangat bersahabat dengan almarhum ayahnya, Bapak Hermanto Dardak, yang sangat luar biasa, sangat santun, tetapi kalau sudah mempunyai sikap dan meyakini sesuatu yang diyakini benar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan berbagai peraturan, maka dengan segala cara tetap akan menolak dengan sangat halus. Walaupun pada waktu itu pengalaman saya sebagai anggota DPR di Komisi 5, yang kami tidak bisa tersinggung karena berputar sedemikian rupa untuk menolak. Nah, dan pada waktu menjadi wamen, senioritasnya barangkali atau sebayalah dengan Pak Basuki, tapi mampu menempatkan diri wakil menteri yang bukan serasa menteri. Dan itulah juga yang terjadi dengan Mas Emil Dardak. Wakil gubernur yang benar-benar memposisikan diri sebagai wakil. Dan bukan wakil gubernur yang serasa gubernur. Untuk itulah maka Ibu Khofifah berkeras. Kalau mau mencalonkan diri lagi, saya harus dengan Emil Dardak. Ini langkah, saudara sekalian. Biasanya baru 1 tahun sudah berpisah di jalan. Nah, ini ditunjukkanlah oleh Pak Emil Dardak, demikian juga dengan pengalaman yang lain. Dan ya, saya tidak lupa, saya pernah diminta oleh beliau untuk membangun pasar, dan pasar yang dibangunnya di daerahnya adalah salah satu yang terbaik. Saya berbesar hati karena Bapak Presiden Jokowi memberikan apresiasi, tapi tidak melihat daerah yang lain. Daerah yang lain bisa dimarahin juga saya. Nah, ibu, bapak, dan saudara sekalian, tanpa berpanjang waktu, sebelum nanti kita mendengar dari pelaku usahanya, dari presidir Freeport, di mana di dalam kawasan ekonomi khusus itu, disitulah smelter dari Freeport Indonesia hadir. Kita dengar dulu
Saya ingin mendengar dari Pak Emil Dardak, karena dari data yang kami miliki, saya membandingkan di Jawa saja, jumlah kawasan industri Jawa Tengah lebih banyak dari Jawa Timur. Tetapi jumlah investasi yang masuk, Jawa Timur lebih besar dari Jawa Tengah. Kalau tidak mampu diciptakan satu iklim investasi yang nyaman, dan kemudian mereka merasakan bahwa tidak menjadi sapi peras di sini. Segala sesuatu berjalan lancar, proses perizinan juga tidak dipersulit walaupun statusnya ekonomi khusus. Nah, Mas Emil, tolong jelaskan apa sih capaiannya di perjalanan 5 tahun ini, dan kemudian apa kiat-kiatnya, yang kemudian nanti kami akan konfirmasi. Kalau toh tidak terus terang di sini, di bisik-bisik kami bisa dapatkan juga nanti, Mas Emil. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Enggar, Pak Menteri Perdagangan kita untuk periode Sempurna 2019, Pak Dirut dan seluruh hadirin sekalian, ada Dirut Bank Jatim juga saya lihat di sini, dan rekan-rekan dari dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi di Jawa Timur, memang pada kenyataannya Jawa Timur juga bukan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Kita nomor 2 terbanyak, tapi memang banyak, 40 juta penduduk. Tetapi sumbangsi perekonomian sebagaimana dikutip video tadi 24,99 atau kita bulatkan 25%. Dan itu sumbangsi kedua, itu di Pulau Jawa ya, tapi itu sumbangsi kedua setelah Jakarta sebagai ibu kota. Padahal ada provinsi yang lebih besar jumlah penduduknya. Jumlah kawasan industri juga memang bisa mengungkit investasi, tetapi banyak juga investasi yang tidak mengalir hanya kawasan industri. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kawasan industri penting sekali untuk menjadi daya tarik dan keunggulan bagi industri manufaktur, terutama yang capital intensif, tapi juga labor intensif juga sama. Namun yang kami syukuri bahwa investasi di sektor manufaktur punya backward forward linkage atau keterkaitan ke belakang dan ke depan. Mereka mempekerjakan, mereka mempekerjakan orang dan juga mereka membeli bahan baku dan juga mendorong istilahnya membeli barang, dan sebaliknya juga produknya dibeli. Ini yang nanti terkait dengan hilirisasi yang didorong oleh Pak Dirut Freeport. Jadi kalau kita lihat di gambar ini bahwa ICOR atau Incremental Capital Output Ratio di Jawa Timur ini kompetitif karena dengan angka yang lebih rendah bisa mengungkit investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tentu bukan berarti kita menganggap bahwa daerah lain tidak dibenahi sebaik kita, tapi kita mewarisi juga keunggulan-keunggulan lokasi, keunggulan infrastruktur yang terus kita jaga relevansinya sampai hari ini. Lalu tentunya juga kemudahan berbisnis ini diukur salah satunya oleh Asia Competitiveness Institute dari Lee Kuan Yew, dan ini harus terus kita pertahankan sebagai provinsi dengan daya saing kedua setelah Jakarta untuk kemudahan berbisnis. Nah, saat ini sebagaimana disampaikan di antaranya ada 10 kawasan industri existing, 2 mendapatkan status KEK, kawasan ekonomi khusus, salah satunya adalah Gresik atau orang akrab menyebutnya JP. Kemudian Java Integrated Industrial Port Estate dan KEK Digital Singosari. Yang Singosari ini agak beda, dia bukan manufaktur tapi digital, sehingga salah satu anchor investment yang didorong oleh pengelola KEK adalah dibukanya program postgraduate studies dari King's College London untuk digital economy. Nah, kemudian yang mungkin kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ini Jawa Timur sekali lagi tadi sebenarnya perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa, jadi sumbangsinya, dan yang menarik kalau kita lihat artinya Jawa Timur ini 1/6 dari perekonomian juga di Indonesia, 15%. Pada 38 provinsi hari ini, tapi satu provinsi ini sendiri menyumbang sekitar 1/6 dari perekonomian Indonesia. Dan Indonesia menyumbang kurang lebih setengah dari perekonomian ASEAN.
Asia Tenggara, ASEAN. Maka di ASEAN Mayors Forum yang kami hadiri tahun lalu di Phnom Penh, kita melakukan back of the envelope calculation, maka perekonomian Jawa Timur ini di ASEAN itu bisa mendekati 7%. Iya kan, karena kan tadi kita hitungnya dari perekonomian di ASEAN itu tadi. Ya. Nah, 6, sekian kan. Nah, oleh karena itu ini menjadi provinsi yang punya leverage yang sangat tinggi. Maka kita harus berpikir besar. Kita bukan hanya kompetitif nationally tapi harus kompetitif internationally. Ini makanya dengan tema hari ini upaya KEK Gresik untuk mendongkrak ekonomi Jawa Timur. Maka selanjutnya di slide berikutnya kita melihat ini data ini agak outdated tapi saya hanya memberikan snapshot saja di triwulan 1 2023. Dulu kami sebenarnya PMDN itu jauh lebih dominan dan PMA kita agak rendah. Tapi justru pertumbuhan PMA kita di triwulan 1 ini bisa tinggi 27,1%. Bahwa Jawa Timur ini juga memposisikan diri sebagai gerbang untuk international trade. Dengan pelabuhan Tanjung Perak yang memang sebenarnya sudah lama berkembang. Bahkan Konsulat Jenderal Amerika pertama kali katanya membuka representatif di Surabaya karena perekonomian waktu itu banyak didorong di sini. Nah, cuman memang angkanya ini menarik. Kenapa kelihatan bahwa impor kita ini itu lebih besar daripada ekspor? Karena Jawa Timur adalah gerbang manufaktur atau pabriknya Indonesia. Jadi barang-barang yang dikonsumsi oleh penduduk di Indonesia dibuatnya di Jawa Timur. Impor kita terbanyak adalah memang raw material. Bahan baku, bukan konsumtif impor tapi bahan baku. Sama datang Pak Bupati nih Bangkalan hadir. Ya. Jadi dengan impor bahan baku tadi, maka kita tapi pasarnya bukan reekspor, bukan untuk dikirim ke luar negeri lagi. Jadi kita mengimpor bahan baku, kita produce dan kemudian dikonsumsi Indonesia. Karena memang ada banyak sekali jenis produk-produk yang mau tidak mau harus mengandalkan raw material dari luar negeri. Beda dengan Vietnam yang saat ini Pak Enggar menjadi pabriknya dunia. Nggak punya bahan baku pun mereka bikinnya di situ. Nggak punya bahan baku mereka bikinnya di Vietnam untuk dikirim bukan untuk dijual di Vietnam, untuk dijual ke luar negeri lagi. Makanya angka ekspor Indonesia kan kalah sama Thailand sama Vietnam. Tapi kalau kita lihat netnya sebenarnya beda karena apa? Karena mereka juga banyak mengimpor barang. Nah, Jawa Timur ini agak mirip tapi bedanya marketnya itu bukan hanya di Jawa Timur tapi di nasional. Nah, kami ingin menjadi bagian, kalau kita lihat trade-nya kita banyak mengekspor ke Jepang, ke Cina, ke Amerika, tapi sebaliknya kita banyak mengimpor barang dari Cina untuk raw material. Kami mencoba menyusun apa saja faktor strategis untuk mendorong kawasan ekonomi khusus seperti Gresik ini. Pertama, keunggulan manufaktur. Kita sudah bergeser, UMR di Surabaya Raya itu sudah kurang lebih sama dengan Jabodetabek, upah minimumnya. Bukan berarti kemudian kita mengatakan itu ketinggian, bukan. Tapi artinya industri tidak kemudian akan berorientasi pada cheap labor. Tapi mereka harus berorientasi pada keunggulan-keunggulan yang komprehensif, bukan hanya sekedar sumber daya manusia. Mereka akan mengoptimalisasikan, maka ada pergeseran dari labor intensive industry ke capital intensive. Maka dari itu kita juga sebenarnya memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan investasi manufaktur yang padat karya itu di kawasan yang memang secara upah kompetitif. Yaitu kawasan yang dilalui tol Trans Jawa. Contohnya pabrik yang memproduksi bola untuk pertandingan-pertandingan FIFA yang tadinya terlokasi di wilayah Ring 1 definisinya adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan, ini relocate ke Madiun. Dan banyak sekali pabrik-pabrik baru yang kemudian tumbuh di Nganjuk, tumbuh di Madiun sebagai bukti bahwa memang dibangunnya jalan tol Trans Jawa ini menjadi daya saing bagi kawasan-kawasan. Maka dari itu kami dengan segala hormat Pak Enggar pada saat bertemu dengan saudara-saudara sahabat-sahabat buruh, kami tentu memperjuangkan kesejahteraan mereka. Pada saat harga BBM naik dan lain sebagainya, tentu kita juga memperjuangkan penyesuaian yang baik terhadap salary. Tapi pada saat mereka minta, kami pengen gaji di wilayah di luar Ring 1 harus disamakan. Itu nanti yang terjadi disparitas gajinya mengecil, disparitas ekonominya meluas. Karena apa? Karena lokasi itu penting bagi investor.
siapa yang akan tertarik untuk investasi di lokasi yang jauh dari pelabuhan kalau tidak punya daya tarik untuk labor intensif tadi. Tentunya tetapi wage harus mencerminkan juga cost of living. Jadi tentu kesejahteraan masyarakat, cost of living harus tetap terjangkau. Nah kami menyumbang kurang lebih angkanya tadi kalau kita menyumbang 1/6 perekonomian nasional, kalau kita hanya melihat manufakturnya saja, Jawa Timur ini menyumbang hampir 1/4. Jadi ada 38 provinsi sekali lagi, tapi 1/4 manufaktur itu dari Jawa Timur. Pertama, keunggulan manufaktur. Kita sudah bergeser, UMR di Surabaya Raya itu sudah kurang lebih sama dengan Jabodetabek, upah minimumnya. Bukan berarti kemudian kita mengatakan itu ketinggian, bukan. Tapi artinya industri tidak kemudian akan berorientasi pada cheap labor. Tapi mereka harus berorientasi pada keunggulan-keunggulan yang komprehensif, bukan hanya sekedar sumber daya manusia. Mereka akan mengoptimalisasikan, maka ada pergeseran dari labor intensive industry ke capital intensive. Maka dari itu kita juga sebenarnya memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan investasi manufaktur yang padat karya itu di kawasan yang memang secara upah kompetitif, yaitu kawasan yang dilalui tol Trans Jawa. Contohnya pabrik yang memproduksi bola untuk pertandingan-pertandingan FIFA yang tadinya terlokasi di wilayah Ring 1 definisinya adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan, ini relocate ke Madiun. Dan banyak sekali pabrik-pabrik baru yang kemudian tumbuh di Nganjuk, tumbuh di Madiun sebagai bukti bahwa memang dibangunnya jalan tol Trans Jawa ini menjadi daya saing bagi kawasan-kawasan. Maka dari itu kami dengan segala hormat Pak Enggar pada saat bertemu dengan saudara-saudara sahabat-sahabat buruh, kami tentu memperjuangkan kesejahteraan mereka. Pada saat harga BBM naik dan lain sebagainya, tentu kita juga memperjuangkan penyesuaian yang baik terhadap salary. Tapi pada saat mereka minta, kami pengen gaji di wilayah di luar Ring 1 harus disamakan. Itu nanti yang terjadi disparitas gajinya mengecil, disparitas ekonominya meluas. Karena apa? Karena lokasi itu penting bagi investor. Siapa yang akan tertarik untuk investasi di lokasi yang jauh dari pelabuhan kalau tidak punya daya tarik untuk labor intensif tadi? Tentunya tetapi wage harus mencerminkan juga cost of living. Jadi tentu kesejahteraan masyarakat, cost of living harus tetap terjangkau. Ya. Maka kemudian satu lagi shift dari raw material competitiveness menuju ke locational competitiveness. Bahwa kita tidak lagi mengolah barang yang dimiliki di Jawa Timur. Kenapa? Karena kenyataannya memang selama ini kita juga banyak dapat bahan baku seperti pabrik-pabrik getah pinus. Ini dulu selain mengolah getah pinus yang ditanam di kawasan di Jawa Timur, dia bawa dari luar Jawa juga. Tapi sekarang tidak, mereka ingin membangun di luar Jawa pabriknya. Tidak dalam bentuk raw material, mungkin mereka ngirim sudah diproses menjadi gamrosin atau menjadi terpentin, baru dikirim ke Jawa Timur. Maka Jawa Timur salah satunya di Trenggalek di wilayah kami dulu, kami mewarisi dan melanjutkan investasi yang sudah berjalan di sana adalah pabrik rosin ester. Jadi dari gamrosin bisa diolah lagi turunannya menjadi rosin ester, salah satunya untuk bahan fluorescent painting tadi. Nah, karena dua ini tadi shift labor ke capital intensive dan shift raw material ke locational competitiveness, maka kita butuh kawasan unggul seperti kawasan ekonomi khusus Gresik ini Pak. Jadi tujuannya apalagi Bapak sebagai former trade minister pasti sudah sangat familiar dengan keluhan-keluhan dari supply chain dan lain sebagainya. Dan inilah juga sebabnya kami bersyukur bahwa kami bisa bermitra dengan Papua. Dipercaya bahwa memang untuk investasi yang capital dan teknologi intensif seperti smelter Freeport, ada aglomerasi ekonomi yang memenuhi dan mumpuni di Jawa Timur, terutama di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nah kami menyumbang kurang lebih angkanya tadi kalau kita menyumbang 1/6 perekonomian nasional, kalau kita hanya melihat manufakturnya saja, Jawa Timur ini menyumbang hampir 1/4. Jadi ada 38 provinsi sekali lagi, tapi 1/4 manufaktur itu dari Jawa Timur. Maka kami harus terus membangun keunggulan. Kami harus terus bisa menjaga daya saing manufaktur.
Karena ada yang mengkhawatirkan Indonesia mengalami deindustrialisasi, bahwa kontribusi ekonomi sektor manufaktur turun. Nah ini yang ingin kita jaga sebagai upaya untuk tidak terjebak dalam middle income trap tadi. Jadi ini satu, pertama adalah maintaining manufacturing excellence atau competitiveness. Yang kedua, ada kawasan strategis nasional Gerbang Kertasusila. Ini kabar baik tapi juga mungkin tidak baik juga bagi sebagian yang melihatnya, bahwa sebenarnya separuh dari perekonomian Jawa Timur itu berada di kawasan Ring 1. Nah kalau kita definisikan atau delineasikan ini sebagai Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, angkanya sedikit. Pasuruan dikeluarin, tambahin Bangkalan dan Lamongan, bukan 50% tapi sekitar 45, 46, 40, kurang lebih seperti itu. Tapi hampir setengah juga. Makanya kita rule of thumb tadi kalau Jawa Timur 7%, kurang lebih, hampir 7%, ini mendekati 3,5% ASEAN lah. Hanya di kawasan ini aja. Jadi about 50 kilo dari di mana kita berada, radius, itu menyumbang hampir 3,5% ekonomi ASEAN gitu. Nah kawasan ini telah didesignate sebagai kawasan strategis nasional, Metropolitan Gerbang Kertasusila atau Megapolitan Gerbang Kertasusila. Maka pada saat Pak Presiden Jokowi menyampaikan kepada Bu Gubernur Khofifah, apa yang akan menjadi prioritas, kita harus membangun aglomerasi ekonomi yang punya keunggulan internasional. Jadi nggak bisa hanya satu kawasan ekonomi saja dibangun bagus, tapi tidak menjadi bagian dari sebuah sistem megapolitan yang mumpuni. Maka kita kemudian menyepakati, disetujui melalui Peraturan Presiden 80 tahun 2019, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan sebagai kawasan strategis metropolis. Dan ini akan ditopang dengan daya dukung infrastruktur yang komprehensif, yang lengkap. Jadi ini adalah salah satu perspektif pentingnya KK Gresik sebagai istilahnya landmark atau sebagai highlight dari daya saing kawasan secara keseluruhan. Jadi ini mutual, di satu sisi kawasan ini mengungkit daya saing keseluruhan Gerbang Kertasusila, di sisi lain kawasan ini jadi berdaya saing karena dia berada di dalam kawasan Gerbang Kertasusila dan menjadi bagian dari ekosistem yang kita coba wujudkan. Nah yang ketiga tentunya investment. Tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan tapi nggak usah dimundurkan karena saya tulis juga di slide ini bahwa kalau kita melihat dari aggregate expenditure artinya consumption, government expenditure, investment, export minus import itu kan membentuk GDP atau produk domestik regional bruto. Di Jawa Timur itu lebih dari yang terbesar adalah masih konsumsi, 60%. 60% dari konsumsi. Tapi ternyata sekitar 25% itu dari pembentukan modal tetap bruto atau gross capital formation, aka investasi. Jadi investasi tetap menjadi driver penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. Government itu hanya kurang lebih 5% Pak. Dan itu katanya sudah combined spending dari central dan local government di semua jenjang. Maka government investment itu harus tepat sasaran karena ya dia hanya menyumbang sebenarnya 5% secara nominal. Dia harus bisa meleverage konsumsi rumah tangga dan juga meleverage investasi. Nah maka kalau tidak ada kawasan ekonomi khusus dengan insentif fiskal, akan sulit untuk kita mendorong potensi foreign direct investment. Saya coba skip untuk menyingkat waktu, tapi intinya ini adalah sektor industri pengolahan Jawa Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan. Kalau nggak on par kita kadang-kadang superior dari rata-rata nasional. Tapi yang terbanyak memang adalah food and beverage, makanan dan minuman. Yang kedua, dengan segala hormat, tembakau. Nah ini kita anggap potentially sunset industry. Kita tentu tetap ingin menjaga kesejahteraan para petani tembakau dan pekerja tembakau, tetapi mungkin konsep kita adalah maintaining, bukan lagi accelerating atau expanding. Nah maka kita butuh daya saing. Nah kami melihat ada industri-industri baru yang harus kita dorong dan butuh excellence, butuh kawasan yang sangat mumpuni. Makanan minuman tentu ada limit juga, tapi terus kita dorong. Nah disinilah muncul chemical, pharmaceuticals, materials, engineering termasuk tentunya tadi apa yang sedang diikhtiarkan di Freeport. Nah slide berikutnya ini yang penting. Kenapa KEK Gresik ini on the other hand ini juga menjadi sangat-sangat strategik daya dukung kita. Satu ada accessibility. Ini adalah interchange yang belum lama ini dibangun menghubungkan tol Solo Surabaya dengan KLBM, Krian Legundi Bunder Manyar.
Sehingga kalau ada kendaraan dari Jawa Tengah mau ke Gresik itu tidak perlu lagi lewat Surabaya dulu atau keluar tol. Dia tinggal connect ke tol ini, kemudian dia bisa exit. Sayangnya exitnya harus di Bunder, belum bisa di Manyar. Ya, itu. Nah, kita lagi mencari konfigurasi karena pemegang konsesinya juga agak angkat tangan untuk melanjutkan. Nah, yang kedua adalah kita mensuplai air bersih Umbulan. Nah, kami berterima kasih kepada Pak Dirut Freeport yang sudah memberikan juga komitmen untuk menyerap 150 liter per detik air Umbulan dan 50 liter per detik diserap oleh kawasan JP. Tentunya dengan harga yang memungkinkan kita bisa menyediakan air Umbulan kepada rumah tangga juga dengan lebih terjangkau. Jadi ini bentuk sebuah cross subsidy yang sangat sehat, tetapi tetap di tingkat harga yang kompetitif tentunya untuk menjaga daya saing industri Freeport itu sendiri. Yang ketiga yang tidak kalah penting saat ini pengolahan terpadu limbah B3 baru ada di Cilengsi di Jawa Barat. Nah sekarang sudah ada license untuk limbah B3 integrated di Dawar Blandong Mojokerto. Itu termasuk incineration, landfill dan juga wastewater treatment terintegrasi menjadi satu. Nah ini tentunya akan menjadi daya dukung karena dengan tol KLBM dia langsung nyambung dari Gresik ke kawasan limbah B3. Dan sekali lagi Perpres 80 2019 juga mengikutsertakan proyek-proyek lintas sektor yang strategik lainnya seperti pelebaran jalan Dendels tadi gitu. Ya. Nah, berikutnya ini saya tinggal 3 slide lagi, lanjut. Nah, ini tadi kita cerita kawasan Gerbang Kertasusila, intinya ini adalah lokomotif perekonomian nasional, separuh perekonomian Jatim which means hampir kalau Jatim 1/6 ini 1/12 dari Indonesia. 1/12 dari Indonesia artinya hampir 8-9% dari perekonomian Indonesia hanya di kawasan ini. Maka perlu kita pastikan dia terus kompetitif, dia terus bisa jadi lokomotif. Nah terakhir ini pasti akan dibahas lebih detail oleh Pak Dirut. Tetapi yang tidak kalah penting kita juga punya keinginan hilirisasi tadi. Nah hilirisasi ini sudah mulai kerasa kehadirannya saat Freeport yang menghasilkan, ini mungkin angkanya tidak 100%, 1,7 million tons copper cathode. Ini juga off-takernya Hailiang Nova Material membangun copper foil. Lalu ada related atau derivatif, bedanya related dan derivatif. Derivatif itu menggunakan bahan bakunya itu, copper foilnya dibikin jadi apa. Sedangkan kalau related, misalnya kita mau membangun ekosistem untuk produksi baterai atau electronic vehicle, maka kemudian investasi lain seperti Sini bikin gelas tidak membeli bahan baku tapi harus berlokasi berdekatan satu sama lain karena menjadi bagian dari ekosistem EV tadi atau supply chain. Nah yang graf di sebelahnya lagi ini menggambarkan contohnya dari report dari Copper Development Association sebagaimana dikutip BKPM, solar power, otomotif dan wind power itu menjadi konsumen copper yang besar. Per megawatt itu 5,5 ton copper dibutuhkan untuk solar power. Untuk wind power itu 4,7 ton copper per megawatt. Dan untuk otomotif itu gasolin sama EV butuh lebih banyak lagi. Electric vehicle 183 lbs pounds dibandingkan dengan gasolin yang cuma 1849 karena kabelnya lebih banyak. Jadi intinya ini sebenarnya kabel gitu. Nah terakhir sebagai closing, total investasi yang telah diungkit sejak menjadi KEK, ini sejak menjadi KEK adalah 52 triliun tetapi punya prognosis harapan total dari PMA sendiri bisa 16 billion US dollar, 250 triliun. Ya memang kalau di kurs hari ini beda karena US dollar lagi menguat. Walaupun kita juga jangan berkecil hati karena apresiasi dolar terjadi di seluruh dunia bukan hanya di rupiah aja gitu. Nah ada klasternya metal, elektronik, chemical energy, jadi contoh copper tadi ada Freeport Hailiang, copper related tadi dia hadir karena ada Freeport, itu Xinyi, gelas dan solar untuk PV, photovoltaik, lalu metal chemical ini ada sumber baja, Amber Cycle, ada juga yang konkret seperti Ademix Waskita, lalu F&B tetap ada juga di KEK Gresik ini seperti Pangansari, Unichem dan Sairoti, Nippon Indosari. Jadi cukup komprehensif dengan harapan kita mendiversify industrial base kita dari F&B juga ke sektor lain terutama mengantisipasi tembakau yang mungkin mengalami sunset. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Kita memiliki pejabat seperti ini nyaman juga dan kita melihat bahwa titik terang itu semakin jelas kalau mempunyai pemimpin seperti ini. Sebenarnya ya mungkin Jawa Timur terlalu kecil pada saatnya nanti untuk bahasa ini. Tapi ada satu catatan Mas Emil,
UMR ini yang setiap tahun ini bisa menjadi komoditi politik. Apalagi menjelang pilkada ya Pak Bupati ya. Tolong jangan taatin saja undang-undang cipta kerja, PP, permen, tolong diikuti. Jangan kemudian buat rekomendasi menyulitkan gubernur. Nah, setelah dari gubernur, kemudian harus lakukan lagi di Jawa Barat, di PT UN kan, dan gubernurnya cemar karena kalah. Jadi jangan sampai begitu. Karena apa yang terjadi adalah dari Jawa Barat pindah mereka industrinya. Kalau dia pindahnya hanya ke Indonesia, Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita pun masih mensyukuri. Tapi cukup banyak mereka yang keluar lagi dari Indonesia. Itu menyedihkan dan itu merepotkan. Percayakanlah bahwa undang-undang itu yang sudah disusun, itu yang terbaik dan percayakanlah kepada. Itu jawabannya tadi Pak Emil ini, penjelasannya kepada buruh sangat bagus sekali tadi. Dan harus dikaitkan dengan produktivitas. Nah sekarang pengalamannya nih Pak Tony Wenas. Ini Pak Tony Wenas ini sampai dengan akhir 2023 sudah investasinya 3,1 billion US dollar. Ekuivalen dengan rate yang masih lama itu 48 triliun rupiah. Dan dari, ya walaupun kita tunggu sudah agak lama, tapi ditanganin Pak Tony Wenas dipercepat itu smelternya. Karena kita menunggu terus. Nah, dari apa yang dialami karena jumlah tenaga kerja yang diserapnya juga 40.000, 60% adalah penduduk Jawa Timur. Ada seluruh stakeholder di sini, apa kendala yang dihadapi dan apa harapannya, dan mungkin juga sebagian dari kita dan juga masyarakat nanti pemirsa ingin lebih jelas lagi kontribusinya apa. Dari saat itu sampai dengan sekarang tidak ada kendala apapun dalam perizinan, dalam hal lainnya Pak. Ini luar biasa, ini first time ever. Percayakanlah bahwa undang-undang itu yang sudah disusun, itu yang terbaik dan percayakanlah kepada. Itu jawabannya tadi Pak Emil ini, penjelasannya kepada buruh sangat bagus sekali tadi. Dan harus dikaitkan dengan produktivitas. Nah sekarang pengalamannya nih Pak Tony Wenas. Ini Pak Tony Wenas ini sampai dengan akhir 2023 sudah investasinya 3,1 billion US dollar. Ekuivalen dengan rate yang masih lama itu 48 triliun rupiah. Dan dari, ya walaupun kita tunggu sudah agak lama, tapi ditanganin Pak Tony Wenas dipercepat itu smelternya. Karena kita menunggu terus. Nah, dari apa yang dialami karena jumlah tenaga kerja yang diserapnya juga 40.000, 60% adalah penduduk Jawa Timur. Ada seluruh stakeholder di sini, apa kendala yang dihadapi dan apa harapannya, dan mungkin juga sebagian dari kita dan juga masyarakat nanti pemirsa ingin lebih jelas lagi nih, kontribusinya apa. Orang hanya melihat Freeport ada di Timika. Dia ambil saja tuh hasil dari sumber daya alam yang dimiliki oleh kita. Tapi dengan adanya investasi smelter di sini yang segitu besar, mereka akan lebih merasakan inilah kehadirannya Freeport yang dipimpin oleh Pak Tony Wenas. Tolong Pak. Baik, terima kasih Pak Enggar, Mas Emil yang saya sangat hormatkan, dan juga para hadirin sekalian semuanya. Saya mungkin mau mulai dulu dengan cerita soal kenapa sih kok Jawa Timur yang dipilih gitu kan. Jadi kami pada saat menentukan untuk membangun smelter baru, smelter kedua ya. Yang pertama sudah ada di Gresik juga, di PT Smelting yang Freeport tadinya cuma punya 25%, sekarang udah naik sampai 40 sekian persen. Dan dalam seminggu 2 minggu ke depan akan mayoritas 66% kira-kira Pak Emil. Karena kita ekspansi PT Smelting, kita biayai dan itu dikonversi menjadi saham. Nah tapi balik kepada kenapa kita memilih Gresik. Memang ada pilihan antara Papua,
Gresik. Di Gresik juga ada beberapa lokasi yang kita tadinya kita menjadi alternatif, tapi memang adalah ketersediaan tenaga kerja, Pak. Adanya laut dalam dan adanya industri-industri lain di sekitar kita yang akan membutuhkan juga byproduct atau waste yang akan kita produksi. Karena itu kalau harus dikelola sendiri itu akan harganya akan mahal sekali. Karena smelter tembaga sebenarnya tidak menguntungkan, Pak, secara ekonomis. Tapi bagaimana caranya bahwa ini akan memberikan nilai tambah bagi industri lanjutannya. Sehingga memang Pak Presiden mensyaratkan yang penting harus bangun satu smelter lagi. Dan memang pilihan kami di Gresik ini adalah pilihan yang tepat. Sudah terasa, Pak, bagaimana welcome-nya, saya bisa bilang welcome-nya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terhadap investasi. Saya mengalami sendiri bahwa selama 5 tahun lebih, hampir 6 tahun pembangunan smelter dari 2018 kan disepakati. IUPK-nya diterbitkan tahun 2018 di tanggal 21 Desember. Di situ mulai kita putuskan akan bangun smelter. Dari saat itu sampai dengan sekarang tidak ada kendala apapun dalam perizinan, dalam hal lainnya, Pak. Ini luar biasa, ini first time ever. Bahkan saya sering ketemu Pak Emil, ketemu sama Ibu Gubernur Khofifah juga ditanyakan, kamu punya masalah apa? Apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat, untuk menyelesaikan, termasuk dengan Pak Bupati Gresik. Selalu ditanyakan apa masalahnya. Masalah perizinan, apakah itu amdalnya, prosesnya, kemudian masalah jalan di Manyar yang dalam waktu singkat udah jadi 2 jalur, kemacetannya terurai dan lain sebagainya. Semuanya difasilitasi dengan sangat baik. Makanya memang Jawa Timur ini akhirnya investasinya naik luar biasa, Pak, dibandingkan dengan daerah lain. Ya karena memang investor itu diberikan satu karpet merah, Pak. Bukan kemudian kami yang harus mendatangi pemerintah daerah setiap kali mengantri dan menunggu, ditunda-tunda dan lain sebagainya. Ini justru sebaliknya yang terjadi adalah jemput bola. Dan memang itu adalah pilihan kita yang tepat untuk menentukan lokasi pembangunan smelter kedua ini di Jawa Timur sini, di Gresik khususnya. Dikatakan bahwa apa tadi Pak Emil mengatakan ini hilirisasi tembaga ini. Mungkin saya kasih gambaran sedikit ya, bahwa sebelumnya kan kami ini kita produksi dari tambang Freeport Indonesia ini adalah tambang tembaga yang menambang biji tembaga yang menghasilkan atau yang mengandung emas, tembaga emas dan perak. Yang dihasilkan adalah konsentrat tembaga. Konsentrat tembaga ini sekitar 1 juta ton itu dimurnikan di PT Smelting yang sudah beroperasi dari tahun 97. Sisanya masih diekspor. Jadi sebenarnya 1 juta ton konsentrat sudah dari tahun 97 itu dimurnikan di dalam negeri. Walaupun lumpur andodanya atau anode slime yang mengandung emas dan perak itu masih diekspor. Dan nantinya akhir Desember ini ada precious metal refinery juga yang dibangun bersama-sama dengan smelter ini yang akan memurnikan juga emas, perak dan beberapa logam lainnya. Itu jumlahnya emasnya kira-kira 50 sampai 60 ton, Pak, per tahun. Jadi nanti dari Jawa Timur ini akan ada produksi emas sekitar 50-60 ton. Di samping tembaga, katoda tembaga yang akan diproduksi kira-kira 1 juta ton per tahun, Pak. Sekarang kalau ditanya 1 juta ton tembaga itu bisa bikin apa sih? Kalau untuk pesawat A380 Pak Enggar, itu bisa 8.000 pesawat, Pak. Itu produksi Freeport Indonesia, produksi katoda tembaga dalam 1 tahun. Bisa bangun solar panel 200 gigawatt. Untuk 1 tahun. Jadi jumlahnya besar sekali. Saya kasih perbandingan misalnya, negara mana sih yang paling banyak memproduksi katoda tembaga dari konsentrat tembaga? Cina paling besar, Pak, sekitar 12 juta ton per tahun. Tapi dia sebagian besar tembaganya atau bijinya atau konsentratnya itu dia impor. Di situ dia cuman memproduksi aja. Yang terbesar kedua adalah Chile, itu sekitar 2 juta ton per tahun. Ini ada. Yang ketiga adalah Kongo, 1,9 juta ton.
Yang keempat Jepang 1,5 juta ton. Yang kelima Rusia 1 juta ton. Kami akan produksi 1 juta ton Pak. Jadi kita sama produksinya dengan seluruh Rusia dari satu perusahaan. Kalau kita bersama-sama dengan Aman Mineral, jadi kira-kira total 1,5 juta. Dari Indonesia aja itu akan menjadi nomor 4 dunia Pak. Jadi ini hasilnya besar sekali. Memang tambang Freeport Indonesia adalah tambang tembaga salah satu yang paling besar di dunia Pak. Dan tambang bawah tanah yang terbesar di dunia. Jadi 1 juta ton tembaga ini, katoda tembaga ini itu akan bisa kemudian menumbuhkan industri yang lebih hilir lagi, itu dalam jumlah yang masif. Tadi Pak Emil menyebutkan Hailiang ya akan memproduksi copper foil ya. Copper foil itu untuk membungkus baterai dan lain sebagainya. Itu dia akan butuh kira-kira 50.000 sampai 100.000 ton. Jadi kita perlu kira-kira 10 Hailiang lagi Pak ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur sini, supaya produksi katoda tembaga kita bisa diserap di dalam negeri. Sekarang ini kan kalau dari PT Smelting produksinya sekarang kira-kira 350.000 ton katoda tembaga. Itu separuhnya masih diekspor. Jadi kalau kami nanti online di bulan Desember produksi 100% tambahan yaitu sekitar 650.000, itu kemungkinan besar masih ekspor 100%. Jadi memang harus didorong untuk industri yang lebih hilir ini tumbuh. Ini Wood Mackenzie memperkirakannya bahwa konsumsi tembaga di Indonesia baru akan meningkat di sekitar tahun 2029. Jadi, tapi dengan harapan bahwa dengan akan segera beroperasinya smelter tembaga kita ini yang kedua, rencananya mungkin minggu depan barangkali kita akan mulai resmikan Pak Emil, meresmikan pengoperasiannya. Saya udah ngecek dan nanti habis ini mau ke sana lagi. Itu seluruhnya sudah siap. Jadi mulai dari ship loadernya, conveyor beltnya, penyimpanan konsentratnya, sulfur burnernya, kemudian oxygen plantnya, listriknya, desalination plantnya, anode castingnya, electro refinery-nya sudah siap semuanya, tinggal furnace-nya. Furnace-nya ini akan dalam 1-2 hari ini akan mulai heat on. Dan kalau ini berarti sudah selesai untuk pengoperasian. Jadi mungkin akan kita resmikan sekitar minggu depan. Dan tapi perlu diketahui bahwa pengoperasian smelter ini, heat up itu belum berarti memproduksi katoda tembaga. Kita perlu memastikan bahwa seluruh terutama tungkunya ya, furnace-nya itu betul-betul aman dan dia perlu bertahap untuk menaikkan suhunya sampai sekitar 1.500 derajat dan di situ akan dipertahankan dulu di situ beberapa waktu sebelum kita akan memasukkan konsentratnya ke dalam furnace itu. Sebagai informasi, konsentrat pertama dari Tembagapura sudah mendarat di pelabuhan kita di JP Pak Emil. Sudah mendarat hari ini ada 10.000 ton dan memang ini adalah salah satu milestone juga. Jadi memang sudah betul-betul siap beroperasi smelter ini dan produksi katoda tembaga itu memerlukan waktu sekitar 3 minggu sejak dimasukkan konsentratnya. 3 minggu itu yang paling lama adalah di electro refiningnya. Electro refining itu terjadi pemisahan antara dari anoda tembaga, dia kemudian dilakukan proses elektrolisasi, dia akan menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda. Nah lumpur anodanya ini masih akan diolah di precious metal refinery yang baru akan selesai di bulan Desember tahun ini. Jadi mulai 2025 lah kita akan memproduksi juga emas batangan kira-kira 50 atau 60 ton per tahun dan perak batangan itu kira-kira 200 ton per tahun. Total capex kita sampai dengan hari ini sudah 3,7 miliar dolar Pak. 3,7 miliar dolar itu sekitar 60 triliun ya. Dan ini tentu membawa multiplier effect yang cukup signifikan pastinya, apalagi kalau sudah mulai berproduksi nanti. Dan
tadi Pak Enggar juga menanyakan ini, kalau selama ini bagaimana sih kontribusi Freeport kepada Indonesia? Kontribusi Freeport Indonesia kepada negara ini Pak, kalau dilihat dari historicalnya itu sekitar mungkin dari tahun 92 itu sekitar hampir 30 miliar dolar ya. Dalam bentuk pajak, royalti, dan juga ada dividen, walaupun dividennya belum 51%, masih 9,36%, tapi ada dividen dan totalnya kira-kira hampir 30 miliar dolar. Dan kedepannya kita akan kontribusi kira-kira 4 miliar dolar per tahun, atau sekitar 60 triliun per tahun. Tahun lalu kita kontribusi kira-kira sekitar 44 triliun, agak turun sedikit. Tahun ini bisa 5,6 miliar dolar kalau ekspor kita tetap masih bisa dilanjutkan. Karena smelternya masih perlu ramp up ya, ramp up dari mulai Agustus sampai Desember masih perlu ramp up sehingga masih dibutuhkan ekspor. Itu kira-kira akan bisa berkontribusi kepada negara dengan harga yang sekarang ya, harga sekarang relatif tinggi yaitu 4,5 dolar per pound dan emasnya sekarang 2.300 dolar per ounce. Itu kontribusi kita kepada negara bisa hampir 90 triliun Pak tahun ini. Dan mungkin saya kasih gambaran sedikit lagi juga mengenai bagaimana sih tembaga ini. Tembaga ini dari beberapa research yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, apakah itu Bloomberg NEF, kemudian Wood Mackenzie, kemudian juga CRU, itu memang dari tahun 2024-25 ini supply tembaga itu yang relatif stabil akan kalah dibandingkan dengan demand tembaga yang begitu tinggi. Karena tembaga ini tadi, dunia sekarang menghadapi transition, energy transition. Dan ini semuanya akan membutuhkan copper. 70% dari copper di dunia itu digunakan untuk menghantarkan listrik. Sehingga setiap pembangunan renewable energy, renewable power plant itu will consume more copper. Dan tadi Pak Emil juga sudah menyampaikan untuk electric vehicle itu akan membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari combusted engine vehicles. Dan memang tidak ada lagi sizable copper mine di world yang on the pipeline for the next 10 years. Sehingga memang kebutuhan tembaga akan sangat tinggi dan ini tentu saja akan merupakan peluang bagi Indonesia yang menjadi, tadi saya sudah sampaikan, menjadi salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, khususnya yang dari concentrate feed ya. Ada juga tembaga yang recycle kan Pak. Jadi dari recycle itu menjadi tembaga lagi, tapi ini yang dari concentrate feed, ini akan jadi peluang apalagi kalau seandainya industri-industri yang lebih hilir itu muncul. Belum juga termasuk PLN yang nanti ke depannya akan membutuhkan sekitar 47.000 kilometer kabel Pak. Dan ini semuanya adalah tembaga. Kenapa tembaga adalah logam yang paling baik mengantar listrik, yang paling lentur dan yang paling murah. Kalau pakai emas juga bisa mengantar lebih bagus, cuman kan mahal dan tidak lentur. Dan untuk ekosistem electric vehicle, tembaga itu digunakan kira-kira sekitar 11%. Ada nikel, ada kobalt, ada besi dan lain-lain, tapi tembaga akan memainkan peranan penting karena baterai itu tidak akan mungkin bisa tersalurkan tanpa kabel Pak. Jadi dia harus di dalam baterai ada tembaganya dan terutama kabel cablingnya itu akan membutuhkan banyak sekali tembaga. Mungkin saya stop di situ dulu Pak Enggar. Ya, dari tadi uraian yang disampaikan, sebenarnya nampak ada beberapa catatan, beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan pressure untuk hilirisasi itu menepis berbagai tudingan yang dengan secara tidak langsung, koreksi saya kalau salah, bahwa pada waktu yang lalu itu yang dikatakan limbah atau yang belum dilakukan pemurniannya di Gresik yang berisi emas masih dibawa lari keluar. Saya mempergunakan kalimat yang lebih provokatif. Tetapi dengan kebijakan ini maka ini semuanya akan sudah ada di sini. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Emil juga tadi, ini semua bisa terjadi karena pembangunan infrastruktur yang masif. Kebijakan-kebijakan yang terkesan elitis tetapi ternyata memberikan dampak ekonomi yang begitu besar. Kita bersyukur bahwa yang melaksanakan di Freeport adalah Pak Tony Wenas dan juga pemerintah
daerah Jawa Timur itu sendiri. Tapi ada hal Pak yang masih saya ingin mohon untuk dapatkan komitmennya dari Pak Tony Wenas. Saya secara pribadi sudah mendengar, tapi biar semua juga mendengarkan. Pak, bagaimana Freeport Indonesia khususnya yang ada di Gresik ini melibatkan pengusaha-pengusaha nasional dan lokal untuk vertikal dan horizontalnya. Ada pengalaman yang tidak baik. Barangkali tidak baik karena di speed up pada waktu yang di nikel di sana. Sampai terpaksa impor daging dan telur masih dilakukan. Nah, bagaimana kolaborasi sehingga ini akan menjadi satu langkah yang luar biasa. Tidak semua dilakukan oleh PT Freeport. Tidak ada satu perusahaan pun di dunia ini yang bisa berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal, Pak. No company that can prevail in a community and environment that fail. Jadi harus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Harus tumbuh dan berkembang bersama dengan pengusaha-pengusaha setempat. Pak, bagaimana Freeport Indonesia khususnya yang ada di Gresik ini melibatkan pengusaha-pengusaha nasional dan lokal untuk vertikal dan horizontalnya. Ada pengalaman yang tidak baik. Barangkali tidak baik karena di speed up pada waktu yang di nikel di sana. Sampai terpaksa impor daging dan telur masih dilakukan. Nah, bagaimana kolaborasi sehingga ini akan menjadi satu langkah yang luar biasa. Tidak semua dilakukan oleh PT Freeport. Walaupun memiliki kemampuan ekonomi untuk another investment dari downstreamnya dan lingkungannya, tapi kalau itu dilakukan kolaborasi, tetap masih dalam kontrol Freeport, itu akan ideal sekali. Bagaimana mungkin Pak, biar masyarakat dengar, dan ini ada perbankan Pak, soalnya di sini ada di rootnya Bank Jatim, ada BNI, ada Bank Syariah. Ini kalau sudah ada jaminan ini kemudian tidak bisa memberikan fasilitas kredit, maka kita bikin catatan Pak, bahwa bank-bank ini tidak peduli. Baik Pak Enggar, jadi ada dua tahapan Pak ya. Pertama tahapan konstruksi, kemudian tahapan operasi. Di tahapan konstruksi ini kami kan smelter tembaga ini menggunakan teknologi dari Finland, Outotec. Ini salah satu teknologi yang terbaik di dunia. Kemudian kami menunjuk kontraktor utamanya adalah Chiyoda. Chiyoda juga salah satu perusahaan terbaik untuk pembangunan smelter-smelter ya, termasuk refinery juga. Dan kemudian Chiyoda juga menunjuk beberapa subkontraktor, antara lain juga adalah BUMN dan perusahaan-perusahaan nasional gitu ya. Ada Adikarya di situ, ada juga Wika dan beberapa perusahaan lainnya. Dan tentu ini akan berlanjut terus ke bawah, dan dari catatan yang saya punya tentu saja melibatkan para pengusaha dari Gresik dan juga dari Jawa Timur. Jumlahnya memang tidak signifikan Pak. Kenapa tidak signifikan? Karena ini kan sebagian besar adalah, ya Pak Enggar, ini adalah konstruksi smelter ya, yang ibaratnya di nasional juga belum ada. Sehingga memang sebagian besar barang-barang dan peralatan itu dengan high-tech memang didatangkan fabrikasi dari berbagai tempat. Kita juga sempat mengalami kesulitan pada saat mulai COVID ya, di mana beberapa negara pada saat perang Ukraina juga ada barang yang kita harus beli dari Ukraina, harusnya kita shifting lagi ke tempat lain. Jadi memang dari berbagai macam tempat, ada dari Italia, dari Spanyol dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini semuanya bisa tercapai dengan dukungan dari semua pihak, terutama juga dari para pengusaha-pengusaha dari Gresik ya, dari Gresik dan Jawa Timur. Dan memang jumlahnya juga cukup banyak, ada lebih dari 1.000 kontrak Pak kira-kira yang melibatkan pengusaha lokal. Jumlah uangnya mungkin lebih, jumlahnya triliunan, tapi dari proyek yang 60 triliun ini memang jumlahnya tidak signifikan. Tapi tentu saja harus melibatkan yang lokal. Dan periode kedua adalah periode operasi.
Nah disinilah baru kemudian Freeport 100% mengendalikan smelter ini. Kan dari periode konstruksi kita rely on the EPC kontraktor kan gitu. Nah inilah kemudian yang menjadi satu hal yang menjadi pegangan kami yang saya katakan selalu kepada seluruh staf bahwa tidak ada satu perusahaan pun di dunia ini yang bisa berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal, Pak. Ya. No company that can prevail in a community and environment that fail. Jadi harus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Harus tumbuh dan berkembang bersama dengan pengusaha-pengusaha setempat. Dan tentu saja ini adalah akan menjadi bagian dari supply chain kita, terutama khususnya di hilirnya. Contoh lah, tenaga kerja lokal kita ini ada sekitar 80% dari lokal Jawa Timur. Wih, bukan 60% lagi luar. Jadi kita rencana 2.000 orang ya untuk operasional, itu 80% lokal Jawa Timur, ekspatnya cuma 1%, Pak. Expatriate-nya cuma 1% dan dari luar Jawa Timur itu kira-kira 26%. Jadi ini menunjukkan bahwa memang begitulah caranya kita beroperasi, baik di hulu juga ya. Kalau di hulu lokalnya ya lokal Papua, Pak. Di hulu tuh 41% lokal Papua. Saya punya satu direksi juga asli Papua. Ada 9 vice president asli Papua dan ada 150-an manajer asli Papua. Tapi kalau memang sudah ke Jawa Timur tentu saja yang di lokasi ini lokalnya adalah Jawa Timur, Pak. Khususnya Gresik, ring satunya Gresik, ring duanya Jawa Timur. Dan itu memang rekrutmen policy kita memang seperti itu. Dan tentu saja supply chain kita ini akan banyak melibatkan pengusaha-pengusaha dan supplier-supplier lokal selama itu memang tersedia dari segi kualitas dan kuantitas dan kontinuitas, Pak. Jadi itu Pak Enggar, komitmennya memang ada dan akan terus kita lakukan. Terima kasih Pak, dan yang pasti adalah presiden direkturnya pun lokal, tidak ekspat dan tidak kalah dengan ekspat, lebih baik. Sesudah orang Minahasa masuk istana, tetapi sekarang orang Minahasa pimpin Freeport. Yang kedua Pak, titip pesan ini sesuai dengan perintah Pak Jokowi dan Pak Prabowo Pak. Jangan banyak BUMN Pak. BUMN itu kerja kalau swasta tidak mampu. Kalau kemudian BUMN tidak mampu baru APBN. Dan itu juga jangan menyulitkan bank-bank himbara Pak. Kalau kasih BUMN lagi Pak, sudahlah Pak, cukup. Kasih swasta saja. Jadi tolong kalau kontraknya masih bisa diputus-putus, karena belum tentu dia juga mampu menyelesaikan, sudahlah Pak. Ya Pak ya. Jadi mungkin saya tambahkan Pak Enggar. Kalau di hulu kita, di operasional kita di tambang itu kalau untuk produk barang dan jasa lokal itu udah lebih dari 80% Pak, bahkan 90%-nya. Barang jasa termasuk yang dari lokal dibandingkan dengan yang impor. Dan itu ya ibaratnya siapa yang terbaik mereka yang berhak. Bukan karena statusnya perusahaan apa, tapi siapa yang terbaik dengan kualitas harga dan profesionalisme yang tinggi itu yang akan menjadi partner kita Pak. Terima kasih Pak. Menggembirakan buat Pak Emil. Pak Emil ada clearance dulu Pak, ada beberapa hal. Pak, nampaknya Bapak ada 2 tantangan. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Karena tuntutan produktivitas itu kadangkala tidak seimbang dengan tuntutan UMR-nya, tuntutan kenaikan buruhnya. Sehingga sudah menjadi komitmen dari Pak Tony Wenas, tetapi mohon untuk bisa dilakukan. Yang kedua adalah ini ada ketua Kadin juga bagaimana membina dan bukan membinasakan pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha nasional untuk terlibat di dalamnya. Sebab kita sudah nanti kita akan awasin, media kan enak juga ngawasin. Kok banyak lagi BUMN lagi, dia lagi gitu. Sudahlah Pak, terima kasih Pak. Pak Emil. Siap, terima kasih dan sekali lagi kami memang melihat komunikasi yang terjalin selama ini antara Pak Dirut dengan seluruh stakeholders yang ada di Jawa Timur juga berjalan baik sehingga, tapi saya juga ingin mengenang sosok almarhum Bapak Doni Monardo. Karena beliau pernah menghubungi kami langsung bahwa ada task force yang khusus mengawal mengenai affirmative policy untuk mempekerjakan pekerja lokal. Itu. Dan itu menjadi penting sekali karena kami juga harus ketemu di tengah, artinya apa kesiapan dari pemerintah setempat. Nah, salah satu yang penting adalah bahwa Jawa Timur kami juga konsisten menjaga posisi yang diambil dari sebelumnya, pemerintahan sebelumnya di Jawa Timur bahwa
kita ingin menjaga proporsi antara vokasi dengan SMA umum itu 60-40, 60-40. Jadi lebih banyak mengambil vokasi dengan tujuan memiliki keterampilan yang siap diaplikasikan di dunia kerja. Yang SMA pun kita juga bekali dengan yang namanya dual track. Jadi mereka bisa memilih keahlian yang ready to use. Jadi bukan hanya theoretical understanding, tapi sudah ada applied, ada pengalaman applied. Itu menggunakan program dual track. Nah, kebijakan yang pertama kali langsung dijalankan oleh Ibu Kofifa saat itu adalah program yang kita sebut Tistas, gratis, berkualitas. Artinya apa? Bahwa ada format pembebasan SPP dengan menggunakan yang disebut BPOPP, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan. Diberikan sebesar dari nilai SPP yang di-SK-kan oleh gubernur sebelumnya. Dan ini kita bahas dengan Pak Dekarwo saat itu untuk merumuskan ini karena beliau juga mendukung. Jadi untuk yang negeri maupun yang swasta. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kami hanya memikirkan sekolah negeri saja, kenyataannya 60% dari anak-anak kita itu justru sekolahnya di swasta. Tapi kadang justru swasta kita negara tidak hadir sama sekali, padahal kita harus juga hadir di yang swasta. Memang tergantung kategorinya, ada swasta yang elit, yang itu mungkin enggak. Tapi mayoritas itu sebenarnya banyak sekali yang sebenarnya akan sangat terbantu. Maka pada saat BPOPP ini bukan hanya untuk sekolah negeri, tapi juga untuk sekolah swasta, maka kami mendapat respon yang sangat baik. Namun demikian tentu dalam perjalanan ada tantangan. Karena ada lagi sebuah skema yang memang sudah diperbolehkan namanya sumbangan komite sekolah. Ya, sumbangan komite, tetapi sifatnya sukarela dan tidak boleh dipaksakan. Intinya kita ingin meningkatkan jumlah enrollment di tingkat pendidikan SMA atau SMK dan memperkuat kualitas SMK tadi. Maka penggunaan BPOPP ini juga di-itemize sehingga jelas dipakai untuk peningkatan SDM, untuk penguatan kurikulum, dan salah satunya kalau bicara di Gresik dan wilayah sekitar Gresik adalah penguatan kesesuaian jurusan dengan potensi lapangan kerja yang ada atau kita sering sebut sinergi DUDI, dunia usaha, dunia industri. Nah ini bagi fresh yang akan lulus. Bagi yang sudah lulus tapi mungkin skillnya nggak sesuai, memang kita juga fokus ke BLK. Nah BLK ini pada saat pra-Covid memang dan mengantisipasi kita punya beberapa program termasuk skill yang dibutuhkan diantaranya adalah welding misalnya. Untuk welding kita mempelajari setelah kami berkunjung ke salah satu kawasan industri tapi itu di Ngoro waktu itu. Ternyata pabrik-pabrik mengeluh saya masih harus training pegawai saya 4 sampai bahkan 6 bulan baru mereka up to speed dengan standar-standar saya. Kadang bukan hanya keterampilan tapi lebih ke work ethic, memahami. Nah akhirnya kami melihat bahwa ternyata kalau program BLK cuma 3 minggu kita nggak bisa mengetahui karakter orang. Maka kita coba bereksperimen buat namanya BLK intensif. Durasinya 3 bulan supaya biayanya tidak membengkak. Kita lebih memperbanyak soft skill, mengundang HRD dari pabrik untuk memberikan pembekalan. Kita coba buat stretch dia lebih panjang. Dengan program 3 bulan, maka pertama yang istilahnya soft skillnya bisa kita integrasikan dan juga kita bisa melihat keseriusan dari yang dilatih ini. Kalau biasanya baru sebulan jalan kurang udah gugur tuh kalau udah gak terlalu semangat. Tapi ini dan hasilnya 100% terserap. Sayangnya karena COVID ini tidak bisa online, kita pending dulu waktu itu. Tetapi ini beberapa contoh bagaimana dari sistem pendidikan SMA SMK maupun juga untuk balai ketenagakerjaan yang dikelola oleh Pemprov, ada juga yang dikelola langsung kabupaten, ada juga yang dikelola oleh Kemenaker. Ini kita coba align dengan apa yang tadi sampai sehingga kami senang sekali dan memang dapat assurance juga dari Freeport bahwa terutama di tahap operasional karena kami paham EPC ini memang EPC mereka pada saat bid punya banyak parameter yang sudah lock lah gitu sehingga belum tentu mudah tapi. Nah, kalau terkait pengusahanya Pak Menteri Investasi juga sempat ngomong kan bahkan ada sebuah peraturan waktu itu yang dikutip untuk memberdayakan semaksimal yang bisa dilakukan. Semaksimal bisa dilakukan untuk pengusaha lokal dan beberapa kali kita bisa berkomunikasi dan ada ruang-ruang untuk itu. Jadi kalau untuk ikhtiarnya kami merasa ada chemistry Pak. Untuk apakah ada ruang perbaikan? Pasti semua ada ruang perbaikan ke depannya. Investasi berikutnya mudah-mudahan.
kita akan terus menjadi lebih siap dan counterpart kita akan terus menjadi lebih komit, kira-kira begitu. Itu kita bisa duduk bareng dengan penegak hukum, dengan KPK, dengan semua pihak, agar aturan yang sifatnya tadi ambiguous itu ada solusi. Bagaimana dari sistem pendidikan SMA SMK maupun juga untuk balai ketenagakerjaan yang dikelola oleh Pemprov, ada juga yang dikelola langsung kabupaten, ada juga yang dikelola oleh Kemenaker. Ini kita coba align dengan apa yang tadi sampai, sehingga kami senang sekali dan memang dapat assurance juga dari Freeport bahwa terutama di tahap operasional, karena kami paham EPC ini memang EPC mereka pada saat bid punya banyak parameter yang sudah lock lah gitu, sehingga belum tentu mudah. Tapi, nah kalau terkait pengusahanya, Pak Menteri Investasi juga sempat ngomong kan, bahkan ada sebuah peraturan waktu itu yang dikutip untuk memberdayakan semaksimal yang bisa dilakukan, semaksimal bisa dilakukan untuk pengusaha lokal, dan beberapa kali kita bisa berkomunikasi dan ada ruang-ruang untuk itu. Jadi kalau untuk ikhtiarnya kami merasa ada chemistry Pak. Untuk apakah ada ruang perbaikan? Pasti semua ada ruang perbaikan ke depannya, investasi berikutnya. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi lebih siap dan counterpart kita akan terus menjadi lebih komit. Kira-kira begitu. Makasih. Terima kasih Pak. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, nampak sekali nih nyaman Pak Tony Wenas dalam memimpin Freeport di Jawa Timur, di smelternya. Punya pemerintah daerah seperti ini, tetapi juga ini tolong dijaga baik-baik Pak Tony Wenas ini. Begitu besar komitmennya dan membuka lapangan kerja begitu banyak dan investasinya seperti ini. Kalau ini seandainya tempat lain barangkali sudah ada KTP kehormatan Pak untuk Pak Tony Wenas. Ini luar biasa. Satu bentuk komitmen yang juga penting Pak, Ya. adalah tadi komitmen menyerap air umbulan. Kenapa ini penting? Sebenarnya mereka bisa desalinasi, tapi mereka sadar bahwa air umbulan ini adalah PSN yang juga kemudian bisa mensubsidi silang penyediaan air juga kepada masyarakat yang dia punya daya beli yang tinggi. Jadi ini satu juga titik temu yang menurut kami sangat penting dalam pemberdayaan lokal, kira-kira begitu. Ya Pak. Ibu Bapak dan Saudara sekalian kami persilahkan, kalau ada pertanyaan singkat-singkat silahkan. Terima kasih Pak Enggar. Nama saya Seno, saya mewakili Indosat sebagai Executive Vice President di kita sebutnya sebagai Technology Company Pak. Saya sangat tertarik dengan paparan dari sharing dari Pak Emil, demikian juga dengan Pak Tony, karena saya pikir merepresentasikan dunia baru untuk Indonesia, insya Allah di masa depan ya Pak ya. Kami sendiri memiliki visi yang sama terkait dengan bagaimana empowering Indonesia, itu moto dari manajemen kami. Dan kami sendiri transisi dari telekomunikasi, kami juga menuju teknologi company. Paparan disampaikan Pak Emil sangat bisa dikatakan sangat komprehensif Pak Emil ya, saya sangat impressed lah. Karena mencakup bukan hanya dari kacamata pertumbuhan ekonomi, potensinya, tapi bahkan sudah mulai addressing saat ini salah satu trennya adalah ESG, Environmental, Social, and Governance. Yang saya tertarik untuk tahu lebih detail mungkin bisa dibantu Pak Emil, fokus di area digitalisasi itu sendiri kira-kira dalam ranah praktis seperti apa Pak? Apa yang ingin didorong oleh pemerintah daerah untuk majukan ekonomi dan tentunya mendukung kegiatan usaha. Dan juga kira-kira prioritasnya seperti apa Pak Emil. Dan saya rasa itu akan bisa membantu kami juga untuk bisa mendukung percepatan pertumbuhan tersebut. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Minta. Oh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizal, Ketua Kadin Kabupaten Gresik Bapak. Saya ucapkan terima kasih nih Freeport. Freeport sudah mengakomodir tenaga kerja yang ada di Gresik Bapak. Cukup banyak sekali. Terima kasih. Dan hampir setiap minggu kami rembuk akur sama Freeport ini. Kemarin baru beberapa hari udah rembuk akur sama ini. Ini pertanyaan agak berat sedikit Pak Tony. Pak Tony, untuk Pak Tony dulu ini. Untuk Freeport kan hari ini masih untuk lahannya masih sewa. Kemarin sudah sama Pak Presiden kan perpanjangan
tambangnya Pak. Kami mohon nanti Freeport langsung beli Pak di JP-nya Bapak. Satu itu Pak. Baik, yang kedua kami kemarin sempat ke kawasan industri Kendal Pak. Memang berbeda antara kawasan industri Kendal dengan kawasan industri yang ada di Gresik Pak. Di kawasan industri Kendal kemarin memang padat karya memang. Di kami adalah padat modal. Sehingga kebutuhan tenaga kerja memang tidak cukup banyak. Tapi kami berharap yang pertama adalah satu perihal yang disampaikan Pak Tony maupun Pak Emil perihal hilirisasi. Kami berharap pengusaha-pengusaha lokal tetap diakomodir Pak. Hari ini memang kami sudah sering bertemu dengan timnya Pak Tony ini. Kami cuma masuk arimbanya susah Pak gitu Pak. Mohon dibantu untuk pengusaha-pengusaha lokal kami Pak. Yang kedua UMKM kami banyak Pak. Kami berharap tidak hanya di Freeport tapi di kawasan ekonomi khususnya di Cipe itu UMKM kami tetap diakomodir. Masalah makanan minuman, catering, banyak hal terutama mungkin bahan baku yang ada di lokal kami bisa diakomodir di kawasan ekonomi khusus. Seperti itu Bapak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin Om Rizal ada pertanyaan? Oh cukup Bapak. Terima kasih. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dua dulu. Rupanya yang Anda punya lahan ya Mas ya? Jadi mau jualan lahan? Oh tidak Bapak. Enggak, oh ya udah. Nah, jangan karena tiba-tiba dari sewa lahan disuruh beli lagi. Ya, tetapi saya setuju hilirisasi itu tetapi dengan catatan berkualitas. Jangan sampai kemudian kebijakan itu menjadi persoalan backfire buat kita. Tapi setuju sekali. Dan saya rasa jangan ragukan komitmennya Pak Tony Wenas. Hanya tetap kita strict dan kita harus buktikan bahwa pengusaha lokal, pengusaha nasional tidak kalah dengan internasional atau dengan asing. Jadi itu tugasnya Ketua Kadin, jangan cuma minta aja tapi tolong juga jaga anggotanya ya Mas ya. Oke, kami persilakan Pak Emil. Siap, terima kasih Pak Seno pernah dari Indosat ya tadi menyampaikan juga keinginan untuk melihat Indonesia lebih empowered ke depan dan tadi menyentuh terkait isu ESG baik dalam konsep pengembangan EV ecosystem maupun juga tadi penanganan limbah yang lebih baik lagi di Jawa Timur. Tapi memang kembali ke DNA Indosat ya Pak, nanyanya soal bagaimana view kita terkait digitalisasi dan infrastruktur digital. Saya jadi saksi pertama Pak, pengalaman jadi bupati. BTS tiba-tiba masyarakat itu nuntut menaikkan biaya kompensasi yang sangat tinggi for no reason gitu. Apa disruptionnya gitu nggak bisa dijelaskan. Dan tentunya saya pasang badan di sana mengatakan bahwa ini nggak baik kalau kayak begitu caranya kita seakan-akan secara sepihak membuat lebih sulit lagi untuk industri telekomunikasi beroperasi begitu. Dan artinya bahwa memang kalau kita bicara mengenai ICT yang memang merupakan industri yang punya daya ungkit yang tinggi, ini kita memang harusnya benar-benar memberikan karpet merah. Nah, ini pengalaman saya dulu bupati, sesederhana itulah. Jadi saya dicurhati mengenai ya inilah orang mau pasang base transceiver aja susah. Walaupun hari ini BTS katanya lagi diadu sama direct to sell-nya. Tapi itu urusan lain ya. Cuman maksudnya bahwa apapun itu investasi di bidang ICT seyogianya dibuat lebih. Karena daya ungkit atau daya dukungnya terhadap keunggulan wilayah dan SDM itu sangat tinggi. Saat ini data ini belum terupdate karena ini saya bahas 2 tahun lalu. Sekitar 667 desa yang benar-benar blank gitu. Dari total 7.700-an desa tambah 777 kelurahan di Jawa Timur. Nah, blank spot itu kan perlu kita isi ya dengan teknologi yang paling tepat gitu. Nah, di sisanya fiber optik, ternyata fiber optik sudah mencakup 67% kurang lebih kecamatan. Itu sudah menggunakan fiber optik. Nah, kita berharap itu bisa didorong untuk fiber optik ini.
apa yang bisa dilakukan pemerintah tadi, bagaimana tidak ada hambatan-hambatan. Nah kadang-kadang area yang dilalui mungkin area yang masuk zona-zona tertentu. Secara tata ruangnya, secara peruntukan, ini mungkin bukan berlaku untuk kabel telekomunikasi tapi pernah berlaku untuk kabel listrik. Mereka lewat kawasan hutan Pak. Tapi kalau tidak lewat sana ya nggak bisa. Sedangkan listrik ini penting untuk diakses oleh sebuah dusun yang memang tidak pernah terlistriki. Nah di situ kita harus mencari pendekatan yang solutif. Karena kalau pakai pendekatan yang konvensional, mengurus standar IPPKH hanya untuk narik kabel yang cuma segaris begitu aja, ya tentu akan menjadi deal breaker gitu. Nah di sini saya meyakini makanya ruang diskusi dan ruang komunikasi dengan segenap bupati, wali kota itu oleh Ibu Gubernur dilakukan dan harus ada ruang curhat bagi para pelaku usaha mengenai kesulitan-kesulitan usaha. Nah kalau kaitannya mohon maaf dengan pungli atau aturan yang ambivalen, ambigu dan menyebabkan ketakutan mengenai law enforcement Pak. Seperti pernah terjadi pada kasus genset. Tiba-tiba diwajibkan harus punya izin genset. Kemudian masalahnya oke, mereka mau urus izin, yang mau memberikan izin gak siap. Kenapa gak siap? Karena memang belum tiba-tiba saja aturan itu di-enforce, mereka kemudian nggak siap untuk memproses approval terkait izin gensetnya gitu. Nah sehingga banyak sekali kemudian hotel yang beroperasi dengan genset yang sebenarnya dulu tidak dianggap kategori yang harus berizin, tapi sekarang beroperasi tanpa izin genset dan takut kalau ditertibkan atau bahkan dihukum. Nah itu melalui komite advokasi daerah, teman-teman Kadin juga aktif di sana ya. Itu kita bisa duduk bareng dengan penegak hukum, dengan KPK, dengan semua pihak agar aturan yang sifatnya tadi ambiguous itu ada solusi. Nah waktu itu diambil kebijakan karena ini juga sudah menjadi perhatian dari Konsulat Jenderal Jepang waktu itu Pak. Akhirnya diambil kebijakan dari Kapolda ada semacam dispensasi temporer. Selama izin ini sudah diajukan, dia sudah ada goodwill mengajukan izin, silakan melanjutkan operasional usaha. Nah inilah contoh Pak bagaimana kita ensuring bahwa investasi di sektor digital ICT bisa berjalan dengan lancar. Nah harapannya tentu juga memberdayakan talenta lokal, maka dari itu kita selalu bekerja sama untuk Digital Talent Scholarship dari Kominfo, itu kita selalu juga amplify outreach-nya bahkan ke pesantren-pesantren supaya santri-santri juga bisa ikut itu Bu Kofifa minta santri-santri juga dapat Digital Talent Scholarship. Dia sifatnya micro credential dari lembaga seperti cloud computing, Amazon Web Service atau Microsoft dan lain sebagainya. Singkat untuk yang sana memang lebih banyak ke Bapak, tapi kepada Ketua Kadin Gresik ya tadi memang UMKM ini kita harapkan memang bisa diakomodir jadi tidak ini besar. Nah, maksudnya di sini pemerintah memang kita hadir untuk duduk bareng juga dan dengan bagaimana kemudian kadang constraint-nya apa? Constraint-nya kadang masalah quality levelnya atau price competition-nya. Ini kita diskusikan bersama dan cari solusi sama-sama gitu kira-kira. Nah, saya kalau pengalaman saya dengan beliau kita bisa bisa diskusi dan saya kalau ngelihat gesturnya Bapak juga kayaknya komunikasi sebenarnya lancar. Ya, cuman sama seperti tadi saya bahas soal bulan, Bapak soal itu ya mumpung di forum yang ada Pak Enggar sekalian nitip-nitip ya gitu kan mengenai UMKM dan lain sebagainya, catering, bahan baku dan lain. Saya yakin akan ada titik temu. Tapi memang untuk yang high tech tadi kayak EPC tadi biasanya agak strict. Tapi untuk operasional mudah-mudahan selain serapan tenaga kerja kita bisa siapkan. Jadi nanti ini memang harus bisanya dari Kementerian UKM, dari Dinas Koperasi UKM juga bisa ikut. Misalnya, ini masalah pembayaran dia nggak bisa termin di belakang, yang ini bisa, ya sudah Bank Jatim kasih funding, gitu kan sebenarnya, yang dengan kredit bergulir. Kira-kira itu Pak, mungkin solusi. Tapi mudah-mudahan di sini kita sepemahaman. Yang penting ada forum untuk duduk bareng dan mapping itu. Dengan pemerintahnya juga. Supaya pemerintah itu hadir bukan hanya menuntut tapi memberi fasilitasi pada UMKM-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Enggar. Pak Adik dan teman-teman semuanya Kadin Jawa Timur, Kadin Gresik. Sahabat-sahabat saya. Jadi kalau katanya Pak Emil komunikasi lancar tapi kerjaannya belum lancar katanya Pak. Jadi ya itulah memang
dinamikanya adalah bahwa dari tahapan EPC ya ke tahapan operasi ada yang kalau EPC ya memang kita project ownernya, tapi operasionalnya atau constructing atau engineering atau EPC, engineering procurement sama. Jadi memang gitu, dan teman-teman kita seling komunikasi terus kok, dan memang saya selalu mengatakan bahwa ya tadi seperti saya sampaikan, nggak mungkin lah ada suatu perusahaan yang bisa bertahan kalau masyarakat di sekitarnya, pengusaha-pengusaha di sekitarnya tidak ikut terlibat dalam situ, itu tidak mungkin bisa bertahan. Dan kami Freeport mau ada di sini, kalau untuk smelter direncanakan 30 tahun Pak, walaupun kita izinnya sampai 2041, tapi smelternya direncanakan 30 tahun, melebihi dari izin kita. Tapi memang benar pemerintah sudah mempertimbangkan, belum diputuskan Bang, untuk memperpanjang sampai 2061. Jadi ya harapannya smelternya juga mungkin bisa lanjut terus. Dan oh ya tadi pertanyaan mengenai tanah, apakah dibeli aja gitu. Jadi kalau kami di korporasi ini kan ada perhitungannya. Kami dengan di kawasan JPS itu kita menyewa dengan hak untuk membeli. Jadi kapanpun kita mau beli itu bisa kita beli. Tapi kan kalau di korporasi ada hitung-hitungannya Pak. Kalau beli jadi aset, nggak bisa dibiayakan. Kalau kita sewa kita bisa biayakan dan lain sebagainya. Penghitungannya kalau mungkin pengusaha-pengusaha lain adalah lebih senang punya aset besar, tapi kalau kami lebih senang kita asetnya nggak usah terlalu besar Pak, karena aset yang ditambang udah besar sekali gitu kan. Jadi ada perhitungan-perhitungan lain sehingga nanti mungkin pada saatnya bisa juga kita putuskan seperti itu Pak, kita beli aja mendingan. Tapi lebih pertimbangan teknis, finansial dan juga bookkeepingnya seperti apa. Tapi intinya adalah kita mau ada di lokasi itu di Jawa Timur ini ya sampai tambang itu selesai beroperasi Pak. Mudah-mudahan tambangnya walaupun sudah selesai beroperasi, smelternya masih bisa jalan terus dengan mengambil bahan baku dari tambang-tambang lain yang mungkin akan ada di Indonesia. Kalau lihat dari prospeknya Indonesia ini akan ada potensi itu Merdeka Copper ya di Jawa Timur juga, itu potensi untuk produksi konsentrat tembaga. Kami juga sudah bicara-bicara dengan Merdeka Copper. Ini kalau nggak salah diundang juga Pak Albert ya. Hadir nggak ya dari Merdeka? Ada juga dari potensi lain Sumbawa Timur Mining akan produksi koper juga, ada juga Gorontalo Mineral, sehingga memang smelter tembaga ini umurnya bisa panjang sekali Pak. Kalaupun mungkin juga mungkin bisa nambah lagi Pak, kalau ada banyak perusahaan tambang yang tambang tembaga yang beroperasi. Demikian. Terima kasih. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sebelum berakhir kami mohon untuk bisa ada closing statement Pak. Siap. Saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Enggar. Sekali lagi kami berterima kasih pada Investor Daily menyelenggarakan roundtable yang secara kadang-kadang tema terlalu luas, akhirnya nggak bisa granular ya pembahasannya, dan ini ternyata berani mengambil sebuah tema yang spesifik. Saya selalu mengatakan membangun Jawa Timur ini seperti ada dua dunia terus terang. Kami masih menghadapi kawasan misalnya, walaupun kemiskinan ekstrim sudah hampir nol ya, dan ada penghargaan dari Pak Wapres saat itu untuk Jawa Timur, tetapi kita masih berhadapan dengan katakanlah yang rumahnya belum layak huni, putus sekolahnya masih di level SMP, atau bahkan juga tidak punya sanitasi. Itu masalah-masalah yang fundamental yang harus diberesin. Tetapi di sisi lain, karena kita adalah kawasan yang punya prominence dalam perekonomian ASEAN dan internasional, kawasan yang sifatnya high growth dan unggul secara teknologi, ini juga harus kita perhatikan, harus kita wujudkan. Karena kalau enggak kita kehilangan itu, maka otomatis kawasan dengan sumbangsi 50% perekonomian ini juga akan kehilangan daya saing. Nah, mudah-mudahan melalui forum seperti ini, outreach-nya semakin luas, kita bisa semakin mendapatkan menggalang dukungan dari masyarakat juga bahwa penting sekali kita membangun dua hal ini. Jadi bagaimana kita
menjemput perekonomian masa depan yang lebih capital intensif, lebih digitized, revolusi industri 4.0, dia harus punya world class industrial complex dan lain sebagainya. Tapi juga masalah elementer ini tentu menjadi perhatian dan kita tidak bisa milih. Jadi jangan dikatakan pada saat ini diurusin artinya tidak keberpihakan. Justru ini adalah lapangan kerja bagi lulusan SMA SMK yang sudah digratiskan SPP-nya, mereka skillnya tepat, insya Allah mereka akan bekerja melalui kebijakan afirmatif tadi untuk bekerja di industri-industri yang punya keunggulan internasional seperti yang ada di Freeport dan kawasan ekonomi Gresik. Itu Pak, terima kasih. Persilakan Pak Enggar, terima kasih buat Investor Daily Pak Enggar, dan terima kasih juga buat Pak Emil sama rekan-rekan semuanya. Mungkin closing statement saya izin puterin video 1 menit. Sure. Ini progres pembangunan smelter yang terakhirnya, yang the latest yang udah siap beroperasi. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, tidak terasa semua diskusi dan penjelasan mengalir dan membesarkan hati kita semua. Ada beberapa hal, beberapa catatan singkat saja, bahwa yang pertama, keberhasilan dalam satu kegiatan itu tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan komunikasi tadi sampaikan, dialog, kolaborasi, dan sehingga bisa membentuk sinergitas yang positif. Yang kedua adalah tanggung jawab dari kita semua untuk benar-benar menjaga iklim usaha yang sehat. Bukan saja kita tertumpu kepada pemerintah, tetapi kita sebagai seluruh stakeholder, sebagai masyarakat, kita wajib untuk menjaga itu, yang tentu pada akhirnya akan kita nikmati semua. Kita akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, nasional, dan juga memberikan kontribusi pada ekonomi kita. Berikutnya, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kita pun harus menjaga agar kegiatan usaha dan investasi yang begitu besar, sebagai contoh tadi adalah Freeport Indonesia, marketnya tentu, ya kita berharap seperti Merdeka Copper dan sebagainya tidak lagi boleh ekspor. Seluruhnya raw materials itu harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada dan semuanya harus kita jaga. Di sisi lain, saya ingin meyakinkan bahwa mengenal Pak Tony Wenas tidak akan membiarkan ekonomi itu atau kegiatan itu semuanya diborong oleh PT Freeport. Karena dari latar belakang dan pengenalan saya secara pribadi, beliau pasti akan melibatkan dengan catatan. Mari kita juga menjaga beliau dengan kita membuat komitmen kualitas pekerjaan dan pelayanan serta servis memenuhi persyaratan dari Freeport Indonesia. Dan terima kasih kepada Pak Emil, nitip Pak, nanti Pak dalam perjalanan berikutnya, insya Allah Pak, nitip investasi ini dan rasanya kita senang, kita lega, kita nyaman punya pemimpin seperti ini.
Saya ingin dengar tepuk tangan itu karena kita sudah tahu apa yang terjadi. Baik Ibu Bapak dan Saudara sekalian, demikian tadi diskusi kita dalam Investor Daily Roundtable hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.